Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik dalam pandangan Allah, baik dalam berislamnya, maka dibimbing ia untuk mempelajari, memahami agamanya. Dari mana taunya? Kita bisa menentukan kualifikasi si fulan dikehendaki, si fulan tidak. Kenapa si fulan dikehendaki, si fulan tidak? Itu kan pertanyaan logisnya. Nah, sekarang kita bahas fikih man. Nah, fikih man itu bagaimana? Kita ambil dalam Quran dulu. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasadin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Berarti kan ujungnya innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maryam itu dibuatkan mihrab oleh bapak ibunya, tempat khusus ibadah. Keutamaan mihrab itu cepat mengabulkan doa dan cepat mendatangkan rezeki. Jadi kalau ingin rezekinya dipercepat oleh Allah, doanya cepat dikabul, bikin mihrab. Tidak harus di masjid. Ya, misalnya di rumah, dah harus satu ruangan. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, ya sehamparan sejadah. Tapi khususkan untuk ibadah. Jadi jangan dicampuri di luar ibadah. Ya, termasuk urusan-urusan duniawi yang pakai handphone apa semua itu di luar mihrab. Mihrab itu hanya untuk sholat, baca Quran, zikir, itu aja. Itu kalau bisa digunakan demikian, cepat mengabulkan doa. Nah, singkatnya Maryam punya mihrab diisi dengan ibadah yang sempurna dengan ukuran Maryam. Maka yang terjadi apa? Semua rezekinya Allah mudahkan. Pamannya Nabi Zakaria setiap mengantarkan kebutuhan Maryam, baik makanan ataupun yang lainnya, sudah ada. Ya kan? Sampai setiap kali kejadian begitu, ingin dikonfirmasi, pamannya tahu pasti Allah berikan, pamannya Nabi kok. Tapi ingin mengonfirmasi di lisan Maryam untuk menunjukkan kesuksesan Maryam dalam beribadah. Ditanya, Maryam dari mana semua ini? Kok saya antarkan sudah ada. Kadang-kadang di musim yang nggak ada. Musim apel, ada apel, wajar. Ini bukan musim apel, ada apel. Paman mau ngantarkan makanan, sudah ada. Antarkan pakaian, sudah ada. Jadi kan kurang lebih begitulah ilustrasinya. Ditanya apa jawabannya? Ini semua dari Allah. Nah, kalau sudah ada jawaban dari Allah, berarti berhasil pendidikannya. Anak kalau ditanya misalnya kan, dari mana ada ini? Allah yang berikan. Berarti dia menunjukkan ada kesan pembelajaran yang kuat. Baik ya? Nah, tapi belum selesai sampai situ. Ujungnya, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Paman, seperti kita tahu, Allah itu akan memberikan rezeki pada hamba yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Tanpa adanya batasan. Apa fikih man yang dimaksudkan di situ? Di Quran itu kalau sudah ada man, sepanjang tidak ditaksis berarti maknanya umum. Gitu ya? Maka kalau ada kata man yang sifatnya umum, maksudnya adalah jadilah bagian dari orang itu. Bukan kita menghukumi orang lain yang masuk dalam wilayah itu. Bukan demikian cara membacanya. Jadi bagian dari itu. Tahu dari mana? Perhatikan Nabi Zakaria. Ketika Maryam menjawab Allah memberikan rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa batasan, maka Nabi Zakaria langsung melihat dirinya membandingkan dengan Maryam. Apa yang saya punya, apa yang Maryam punya. Apa yang Maryam punya, apa yang saya belum punya. Ternyata salah satunya mihrab. Ya, melihat di situ ada mihrabnya Maryam. Maka apa yang dilakukan oleh Zakaria alaihissalam? Beliau berdoa di mihrabnya Maryam, sholat di situ. Minta kepada Allah, minta diberikan keturunan. Sebelumnya sudah minta, banyak minta kepada Allah, belum terkabul. Tapi ketika meminta di tempatnya Maryam, di mihrabnya itu, yang sebelumnya Nabi Zakaria tidak punya apa yang dipunyai Maryam, maka masuklah ke wilayah itu. Sholatlah di mihrab itu. Ayat 38-nya kan itu. Hunalika itu di mana? Di mihrabnya Maryam. Hunalika da'a Zakaria Rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Itu langsung enggak pakai lama. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Jadi begitu masuk ke dalam golongan yang Allah sukai itu langsung dikabul doanya. Jadi kalau tadi dikatakan man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka akan ada dorongan pada dirinya untuk belajar agama.
maka masuklah pada golongan itu maksudnya. Ya, bagaimana caranya? Motivasi diri untuk belajar agama. Ya, cari motivasi terbaiknya, minimal menyiapkan bekal untuk pulang kepada Allah. Memahami bahwa dalam kehidupan tidak selamanya hidup, pasti akan kembali, pasti akan pulang. Kemudian dilihat orang-orang yang sukses setelah mempelajari agama, bukan cuma untuk akhiratnya, dunianya juga sukses. Bagaimana orang-orang jahiliyah jadi sukses, bisnisnya sukses. Kok bisa orang bisnis belajar Islam makin sukses bisnisnya? Yang berkedudukan belajar Islam makin tinggi kedudukannya. Gimana caranya tuh? Jadikan motivasi, maka masuklah pada golongan itu. Begitu kita masuk pada golongan itu, belajar Islam dengan benar, sesuai dengan objeknya, sesuai dengan passionnya, maka ketika mendapatkan bagian itu, baru masuk sudah dijadikan oleh Allah sebagai golongan terbaik. Itu maksudnya. Jadi jangan tunggu dan membedakan orang lain dan menghukumi bahwa kita belum masuk ke situ, tidak. Karena pasti setiap manusia itu sepanjang masih hidup akan ada getaran dalam dirinya untuk mengingat Tuhan. Itu bimbingan Allah pertama. Nah, kalau sudah ada itu, langsung sambut. Nah, itu yang dimaksud menjadi man di situ. Dari mana ayatnya? Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang sudah kami beri petunjuk, dia ikuti, kami tunjukkan jalan-jalan yang lain. Lebih banyak lagi. Ya, Bapak awalnya mungkin dengar info, ada kajian, lihat YouTube, tiba-tiba ikut ta'lim. Senang terus diikutin. Beda kan rasanya? Ya kan? Petunjuknya jadi banyak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan man, yang kita sertakan diri kita berada di wilayah itu. Nanti tinggal kita lihat ciri Allah menjadikan orang baik itu apa. Nah, nanti ada banyak turunan di situ. Nah, contoh nanti Allah berikan ketenangan dulu pada jiwa. Kemudian memberikan furqan. Furqan itu boleh bisa membedakan mana yang betul-betul real, baik, sejati, mana yang fata morgana, mana sesuatu yang benar, mana yang salah. Setelah itu senang dengan Quran, karena di Quran banyak furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau orang ngaji Qurannya rajin, tahu, nanti Allah akan berikan petunjuk pada dirinya, mudah membedakan mana pekerjaan benar, mana yang salah. Nah, ini yang ngerjakan pesantren-pesantren ini, bangunan-bangunan teman-teman ini, ya, itu bisa bedakan kan, mana yang kuat, mana yang tidak, mana yang asal-asalan, mana yang serius. Nah, jadi kalau hati kita sudah terpaut dengan benar, kita akan bedakan. Feeling kita tuh kalau nggak bagus gak enak, kalau nggak kuat gak nyaman. Makanya dikuatkan lagi, dibaguskan lagi. Agama juga begitu. Kalau sudah dekat dengan Allah, sholatnya nggak akan asal-asalan. Nggak enak kalau asal-asalan. Gitu ya? Kan terasa ya? Terasa dalam. Nah, itu begitu. Hidup tuh begitu. Ilmu juga begitu. Kalau ilmunya kuat, nggak enak belajarnya setengah-setengah. Nah, manusia itu kalau bukan ada akalnya, atau rohnya, atau fisiknya. Ya, rohnya itu untuk ibadah, akalnya untuk belajar, fisiknya untuk beraktivitas. Semua butuh makanan. Kalau makan asal-asalan kan jadi penyakit ya. Makannya itu sambalnya nanti pas sahur tuh, yang lain jangan dimakan, sakit. Ya, sama, belajar juga begitu. Kalau asal-asalan akalnya sakit. Ya kan? Ya, ibadah juga begitu. Kalau asal-asalan rohnya pasti sakit. Nah, kalau sudah rohnya sakit itu yang paling bahaya. Jadi itu yang dimaksudkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah inginkan seorang menjadi baik, maka diberikan petunjuk bagi dia untuk mempelajari agama. Nah, petunjuk yang dimaksudkan diberikan kepada kita, kita mesti menyambut, masuklah pada golongan itu. Allahu a'lam bishawab.